Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrunizar, NIM F1B019051 dari kelas A. Saya akan menjelaskan sedikit materi tentang evaluasi proyek pada mata kuliah Ekonomi Teknik, Fakultas Teknik Teknik Elektro Universitas Mataram. Pengertian evaluasi proyek. Evaluasi merupakan suatu proses di mana individu-individu sebagai bagian organisasi melakukan proses perencanaan, pengorganisasian, serta menjalankan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas produksi. Sedangkan yang dimaksud dengan proyek adalah suatu usaha yang kompleks dibatasi oleh waktu, anggaran, result, dan spesifikasi yang telah dirancang untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, evaluasi proyek dapat diartikan sebagai suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam waktu dan sumber daya tertentu pula. Pentingnya evaluasi proyek. Sebagian besar kegiatan pembangunan serta persiapan pelaksanaan proyek secara cermat pada tahap awal merupakan cara-cara terbaik yang dapat dilakukan untuk menjamin terpakainya dan kapital secara ekonomis, efisien, dan untuk memungkinkan pelaksanaan proyek secara tepat menurut waktu dan jadwal. Evaluasi proyek meliputi 3 fase. Fase yang pertama yaitu perencanaan. Fase ini penentuan sasaran, pendefinisian proyek, dan pengorganisasian tim. Fase yang kedua yaitu penjadwalan. Fase ini menghubungkan orang, uang, dan bahan untuk aktivitas khusus dan menghubungkan setiap aktivitas satu dengan aktivitas lain. Fase yang ketiga yaitu pengendalian. Di sini perusahaan mengawasi sumber daya, biaya kualitas, dan anggaran. Perusahaan juga merevisi atau mengubah rencana dan menggeser atau mengelola kembali sumber daya agar dapat memenuhi kebutuhan waktu dan biaya. Perencanaan proyek. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen proyek yang sangat penting, yaitu memilih dan menentukan langkah-langkah kegiatan yang akan datang yang diperlukan untuk mencapai sasaran. Tahapan-tahapan evaluasi proyek. Tahapan evaluasi proyek di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu tahapan penemuan ide. Ini penelitian terhadap kebutuhan pasar dan jenis produk dari proyek jika terdapat lebih dari satu ide. Tahapan yang kedua yaitu tahapan penelitian. Tahapan penelitian yakni meneliti beberapa alternatif proyek dengan berbagai metode ilmiah. Dimulai dengan mengumpulkan data, mengolah data berdasarkan metode yang relevan, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan alat-alat analisa yang sesuai. Menyimpulkan hasil sampai pada pekerjaan membuat laporan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu tahapan evaluasi. Evaluasi pendahuluan dan evaluasi kelayakan proyek. Evaluasi berarti membandingkan sesuatu berdasarkan satu atau lebih standar atau kriteria, di mana standar atau kriteria ini dapat bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Hal yang diperbandingkan dalam evaluasi kelayakan proyek biasanya adalah manfaat, benefit dengan seluruh biaya yang akan timbul. Tahapan yang keempat yaitu tahapan pelaksanaan, yaitu tahapan merealisasikan konstruksi proyek tersebut. Jika proyek selesai dikonstruksi, maka proyek dioperasionalisasikan. Dalam operasionalisasi ini diperlakukan juga kajian-kajian untuk mengevaluasi operasionalisasi proyek. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai feedback bagi perusahaan untuk selalu mengkaji ulang proyek secara terus-menerus. Pengendalian proyek. Pengendalian proyek besar, bagaimana pengendalian sistem manajemen apapun, melibatkan pengawasan ketat pada sumber daya, biaya, kualitas, dan anggaran, agar kegiatan proyek menuju ke arah sasaran yang telah ditentukan. Diagram jaringan dan pendekatannya. Diagram jaringan dan pendekatannya terbagi menjadi dua, yaitu forward pass dan backward pass. Forward pass adalah aturan waktu mulai paling awal. ES sama dengan max EF, semua pendahuluan langsung. Waktu selesai paling awal yaitu EF. Dari suatu aktivitas adalah jumlah dari waktu mulai paling awal yaitu ES. Dan aktivitas itu sendiri yaitu EF sama dengan S, ES plus waktu aktivitas.
Yang kedua itu backward pass. Backward pass adalah aturan waktu selesai paling lambat. LS sama dengan min LS dari seluruh aktivitas yang langsung mengikutinya. Waktu mulai paling lambat yaitu LS dari suatu aktivitas adalah selisih dari waktu selesai paling lambat LF. Dan waktu aktivitasnya yaitu LS sama dengan LF dikurangi waktu aktivitas. Kriteria investasi. Kriteria investasi digunakan untuk mengukur manfaat yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan dari suatu proyek. Untuk mengetahui kriteria tersebut, digunakan analisa finansial. Dalam mengukur atau menilai investasi, terdapat beberapa kriteria yang digunakan, yaitu Net Present Value atau NPF. NPF adalah kriteria terpenting dalam evaluasi sebuah investasi, merupakan tujuan manajemen keuangan semua perusahaan untuk meningkatkan atau menciptakan nilai tambahan bagi para pemegang saham. Di sini rumus yang digunakan pada NPF yaitu bisa kita lihat di sini. Yang kedua itu internal rate of return IRR. Internal rate of return IRR adalah metode perhitungan investasi dengan menghitung tingkat bunga yang menyamankan nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerimaan kas bersih di masa datang. Rumusnya bisa dilihat di sini. Yang selanjutnya itu payback period PP. Payback period adalah suatu periode yang diperlukan untuk kembali dengan mengeluarkan investasi dengan menggunakan aliran kas neto atau net cash flow atau total arus kas bersih dalam periode tertentu sama dengan pengeluaran investasi di awal periode. Rumusnya bisa kita lihat di sini. Yang selanjutnya itu Probability Index atau PI. Probability Index menghitung nilai tunai arus kas masuk bersih dibagi nilai tunai investasi. Jika nilainya lebih besar dari 1, maka proyek investasi tersebut dianggap layak dan sebaliknya. Rumusnya bisa dilihat di sini. Accounting Rate of Return atau ARR. Accounting Rate of Return atau ARR menghitung rata-rata laba bersih earning after tax dari suatu proyek dibagi nilai tunai investasi. Jika hasil lebih besar daripada biaya modal proyek, maka dianggap proyek tersebut layak dan begitu pula sebaliknya. Rumusnya bisa dilihat di sini. Kita beralih ke kasus evaluasi proyek. Di sini saya mengambil kasus evaluasi proyek yaitu pemasangan peralatan pengendalian polusi udara. Yang di sini ada aktivitas A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Di sini nama kegiatannya pembangunan komputer internal, memori dan selanjutnya. Dan di sini ada waktu dan mingguan. Di sini kegiatannya mendahului. Kita beralih ke selanjutnya, yaitu waktu longgar dan jalur kritis pada kasus tersebut. Jalur aktivitas bisa kita lihat di sini yaitu A, B, C. Misalkan kita jalur aktivitasnya A, B, C, D, E, G sampai seterusnya. Di sini ES. Tadi saya telah menjelaskan ES itu apa dan EF itu apa, LS itu apa, LF itu apa pada LS dikurang S jalur kritis. Di sini untuk memecahkan masalah kasus pada yang telah kita buat, pada yang telah saya buat. Dan di sini perkiraan waktu dalam mingguan untuk proyek Milk Wafer, yaitu ini adalah kasus yang telah kita buat. Di sini terdapat aktivitas A, B, C dan selanjutnya optimistis, realistis, pesimistis, waktu yang diperkirakan, variansi. Ini adalah untuk perkiraan waktu dalam mingguan untuk penyelesaian proyek tersebut. Dan di sini adalah crashing. Crashing adalah sebuah pada kasus proyek di atas, proyek dapat dipercepat dengan metode crashing di antara penambahan jam kerja lembur sama dengan 4 jam alternatif 1, penambahan regu kerja alternatif 2. Pada setiap metode perhitungan crashing terjadi pembengkakan biaya daripada perhitungan normal. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.